Izin Bu, izin memperkenalkan diri, taruna Madya Presley Yosefin, STB 3781. Izin Bu, eh, terkait tugas dalam bentuk video atau rekaman durasi dengan durasi kurang lebih 15 menit. Dengan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di dalam classroom, yakni pertanyaannya nomor 1, sebutkan pasal-pasal tentang restoratif justice, diversi, dan penanganan anak di bawah 12 tahun. Kedua, apa yang tidak kalian pahami dalam SPPA tersebut? Izin Bu, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Sebutkan pasal-pasal tentang restoratif justice, diversi, dan penanganan anak di bawah 12 tahun. Semua itu ada dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Undang-Undang 11 tahun 2012 yaitu tentang peradilan pidana anak. Dengan pasal-pasal yaitu dasar hukum restoratif justice terdapat dalam pasal 24 ayat 1, Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur. Dan hakim dapat memberhentikan perkara anak tersebut. Yang kedua, putusan demikian sah karena hakim diberikan kebebasan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam bermasyarakat. Yang ketiga, pasal 40 ayat 1 yang menentukan bahwa negara-negara atau pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap HAM. Dan juga di dalam pasal dalam pasal 10 ayat 1 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Restoratif justice merupakan upaya yang memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Dan juga apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHP Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dan saat ini perkara pidana anak melalui restoratif justice ditempuh melalui diversi dan diatur dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa dalam ayat 1, ketua pengadilan wajib menetapkan hukum atau majelis hukum untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari penuntut umum. Ayat kedua, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim. Ayat ketiga, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilaksanakan paling lama 30 hari. Ayat keempat, proses diversi dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Ayat kelima, dalam hal ini proses diversi berhasil mencapai kesepakatan. Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat ke-6, dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dan menurut pasal 1 ayat ke-7 atau angka ke-7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
ke proses di luar peradilan pidana. Dan juga pasal tentang bagaimana penanganan anak di bawah usia 12 tahun itu terdapat dalam bab 4 bagian ke-1 syarat dan tata cara pengambilan keputusan. Dalam hal ini anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk A. menyerahkannya kembali kepada orang tua wali atau mengikut sertakannya sedalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah untuk waktu paling lama 6 bulan. Pasal ke-68, keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dilaksanakan berdasarkan litmas penelitian masyarakat atas permintaan penyidik. Yang kedua, pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meminta pendapat ahli. Yang dalam pasal ke-69, pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kedua, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 3, hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik. 4, laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Dalam ayat kedua, pasal 69, pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Dan di dalam pasal ke-70, anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orang tua wali atau walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan syarat pengambilan keputusan terdapat dalam pasal 71 dan pasal 72. Dan untuk tata cara pengambilan keputusan itu paragraf ketiga pasal 73, 74, 75 sampai ke pasal 79. Dan juga untuk menjawab soal pertanyaan yang nomor 2, apa yang kalian tidak pahami dalam SPPA tersebut? Jadi sebagaimana dimaksud Bu, syarat-syarat untuk melakukan diversi harus berusia di bawah 18 tahun. Dan saya pernah mendapat kasus bahwa anak ini merupakan residivis yang sudah melakukan kasus pidana sebelumnya. Dan tepat saat dia ditangkap, dia melakukan curanmor. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, kami ingin melakukan diversi, akan tetapi anak tersebut belum berusia 18 tahun atau di bawah 18 tahun, yaitu umurnya 17 tahun. Dan dia dinyatakan dalam KTP-nya sudah menikah. Apakah dengan kondisi sosial dan status sosial yang dilakukan anak ini, diversi dapat diterapkan atau ada hal restoratif justice lainnya yang dapat membantu anak tersebut? Mungkin dari hal itu yang tidak saya pahami antara teori dengan keadaan praktik yang ada di lapangan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih.